Es krim buat adek yang cantik dan soleha. Makasih om. Wah, senang banget. Kita samperin. Adek kenapa nangis? Es krimnya tumpah. Kok nangis? Kan tadi udah punya es krim lu. Gue yang ngasih es krim itu. Denying God, pretending cool. If that's smart, I'd rather be a fool. 바보피니 멍청이라 해도 꿈 같은 길. 바보피니 If the world got enough for me. Apa artinya hamba Allah? Hamba itu apa berarti? Budaknya Allah. Jadi ketika bilang beribadah berarti menjalankan tugas-tugas dari majikan. Konteksnya saat ini adalah Allah. Semua hamba Allah kan? Hamba Allah kan semua di sini. Berarti kita statusnya budak. Budak punya hak asasi. Budak boleh protes? Nggak ada. Budak itu ngikut apa kata majikan. Ngerti ya? Nah, ini mindset pertama. Jadi seorang muslim di kepalanya adalah, kalian punya uang nggak teman-teman? Nggak punya. Siapa yang ngasih uang? Allah. Kalian punya istri? Nggak punya. Siapa yang ngasih istri? Allah. Punya suami? Nggak punya. Siapa yang ngasih suami? Allah. Punya anak? Nggak punya. Bisa punya anak? Nggak bisa. Kecuali siapa yang ngasih? Allah. Apa lu punya apa? I have nothing but Allah. Nggak ada. Hanya Allah yang Allah. Itu harus basic awalnya tuh. Siapa kamu? Hamba Allah. Sebelum ngejawab siapa kamu? Aku bos, aku pegawai, aku apa, itu harus ada itu dulu. Ini basic mindset pertama seorang muslim biar kagak sengak. Lihat tuh iblis kenapa dia diturunkan dari surga. Tahu dalil-dalilnya ya? Cerita iblis ketika dia nguping kejadian penciptaan Adam. Ketika disuruh sujud, apa kata iblis? Gak mau sujud. Nah, menarik coba. Ketika gak mau sujud, ketika iblis gak mau sujud, apa pertanyaan Allah? Kenapa kamu tidak sujud? Begitu pertanyaan Allah? Enggak. Kenapa kamu tidak sujud ketika aku menyuruhmu sujud? So, problemnya bukan sujud kepada apa? Mau kepada batu, kepada Adam, kepada langit, kepada terserah gue. Masalahnya kok gue nyuruh lu gak mau? Itu maksudnya. Jadi problemnya iblis itu bukan karena gak mau sujud kepada Adam, tapi gak mau sujud kepada Adam padahal yang nyuruh Allah. Jadi problemnya Allah yang nyuruh gitu loh. Masalahnya di situ, lu kan Abdullah. Ini kan golongan jin kan? Berarti kan tidak diciptakan kecuali untuk menjadi hamba Allah. Kok bisa lu tuh hamba gua suruh sujud nggak mau sujud? Kan gua yang nyuruh gitu loh. Sampai sini paham ya konteksnya ya? Jadi ini bukan tentang siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Loh, kita disuruh nyium Hajar Aswad. Apa kerennya Hajar Aswad? Batu hitam pula. Kayak lebih bagus berhala kan? Tinggi, ada bentukannya ya nggak? Kenapa kita disuruh nyiumnya Hajar Aswad cuma batu hitam? Ya kena Allah yang nyuruh, udah nggak ada lagi. Bukan masalah batu. Makanya Umar itu ketika melihat Hajar Aswad dia bilang kalau bukan Allah yang nyuruh kagak mau gue nyium Hajar Aswad. Karena problemnya bukan apa yang disujudin, tapi siapa yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Abdullah, kita tuh hamba Allah. Terus apa kata iblis? Aku lebih baik darinya. Ingat itu ya? Ingat ya quotes terkenal itu yang sering dipakai sama manusia yang pro iblis itu? Iya kan, itu basic kan gitu kan. Gue kan lebih baik daripada dia. Kok dia sih? Kok bisa dia sih? Kenapa sih? Kan itu. Semakin mencong bibirnya semakin kencang julidnya itu. Lah, dia tuh miskonsepsi itu. Itu. Allah kan nanya, kan gue nyuruh kenapa lu mau sujud? Dia bilang, karena Adam, aku lebih baik daripada Adam. Bukan masalah siapa lebih baik. Aku yang nyuruh itu loh, problemnya itu loh. Iblis lagi belokin kayak, ya kan gitu. Kayak itu ngobrol dari kemana gitu. Ngerti kan? Jadi sedang nggak sesuai dengan konteks pembicaraannya. Makanya ini basic banget. Abdullah, kita siapa? Hambanya Allah, budaknya Allah. Allah nyuruh apa? Ikutin. Itulah kenapa saat nanti teman-teman ngaji lebih dalam, syariat itu cuma satu, karena Allah yang nyuruh, bukan karena apa-apa. Kenapa sih kita harus berhijab? Bayangkan ukhti, sebuah permen yang dibiarkan terbuka dan ada permen yang tertutup. Di manakah lalar-lalakan kumpul? Ya di Ngerti gak sih? Itu bukan jawaban. Kalaupun lalar gak doyan hampir di apa tuh namanya lollipopnya tadi, ya karena emang agak selera aja lalat sama lollipop itu, ya bukan berarti copot hijab jadi boleh. Itu namanya hikmah, bukan ilat syariat. Ilat syariat itu karena Allah yang nyuruh. Hikmah boleh tertarik kemana-mana. Hikmah tuh banyak kok. Ya kan ya, kalian kan sering membaca hikmah dari sebuah kejadian. Hikmah tuh bebas banget.
Ada yang sering kan lihat ustadz yang menganalogikan sesuatu dengan yang lain. Itu kecerdasan para ulama dan ustadz mencari logika, analogi gitu ya. Itu hikmah, tapi bukan karena itu disuruh. Kenapa nggak makan babi? Karena babi itu memakan kotorannya sendiri. Loh, kalau babi besok doyan steak misalnya gimana? Jadi boleh gitu? Karena dia mengandung cacing pita. Kalau diubah jadi cacing tambang gimana? Boleh jadinya. Jadi bukan karena itu ya, karena Allah nyuruh. Tapi hikmahnya banyak. Oh ternyata babi suka makan kotorannya sendiri ya. Masya Allah, luar biasa. Kan itu ya, hikmah. Hikmah itu kemudian, bukan alasan gitu. Pokoknya hamba Allah mah ikut nurut. Nggak usah banyak nanya. Kalau mau nanya, tanyalah yang berkaitan dengan akidah. Akidah tuh gini, kamu hamba Allah, kenapa harus Allah? Emang Allah Tuhan? Kenapa bukan Yesus? Kenapa bukan Sang Hyang Widi? Kenapa bukan Yahweh? Kok Allah? Kok Allah satu? Kenapa nggak tiga? Kenapa nggak berlima kayak Power Ranger? Kenapa cuma satu? Yakin bisa kuat? Tuh kenapa nggak kayak Hindu tuh, yang dewanya banyak tangan? Kan keren tuh, tangannya banyak, sekali kerja selesai. Kenapa gini? Nah, itu boleh. Bertanya tentang siapa majikan kita tuh sampai clear boleh. Karena Allah membuka diskusi soal itu. Lihatlah langit dan bumi, kekuasaan tanda tanda. Itu memang diskusi orang mau hijrah masuk Islam tuh login tuh gitu. Justru jangan tanya syariat, bingung lu jawab syariat. Lu kalau jelasin kenapa Quran benar bisa, kenapa Allah itu Tuhan yang benar bisa. Pakai logika bisa. Tapi kalau kenapa ya kita harus berhijab, mampus, nggak bisa tuh. Susah. Ada nggak perempuan berhijab diperkosa? Ada nggak perempuan terbuka nggak diperkosa? Noh lu, ya kan? Emang bukan masalah logika itu udah masalah Tuhan yang nyuruh udah, ngerti ya? Nah jadi kalau mau diskusi bukan bab itu, babnya memang ini aja. Kalau syariat tunduk. Sampai di sini paham mindset pertama manusia? Aku hambanya Allah. Udah itu bawa kemana-mana, insya Allah beres tuh hidup. Pertama tuh. Kalau kita ingat nggak sombong, lihat anak kecil, nyanya, tiba-tiba samperin, adek sini. Apa es krim buat adek yang cantik dan solehah. Makasih om. Wah senang banget deh. Kita samperin, adek kenapa nangis? Es krimnya tumpah. Kok nangis? Kan tadi juga punya es krim lu. Gue yang ngasih es krim itu. Coba tuh. Ngerti gak sih? Orang kalau lupa bahwa dia gak punya apa-apa, dia tuh hambanya Allah, suka sengak kayak gitu. Kehilangan ngerasa kenapa ya Allah kok ambil? Sejak awal juga Allah yang ngasih. Lu lahir lu dijanin aja nggak nguasain makan lu bisa ngatur emak lu makan apa? Enggak, dikasih babi juga terima lu. Ada gitu pas emak lu makan babi terus bilang jangan babi mama haram gitu. Nggak bisa. Itu betapa tidak punya kuasa lu, nggak punya lu. Ngerti gak sih? Pas lahir lu bayi, bisa lu ngomong sama emak lu minta makan enak. Bisa lu ngomong sama lu minta pup, minta apa, nggak bisa, cuma bisa nangis, emak lu jadi ahli penerjemah. Apa lagi dibocah? Coba, siapa yang gerakin hati emak jadi lembut untuk nggak ngebuang lu ke tempat sampah? Lu kebayang nggak sih punya makhluk cuma bisa lapar apa lu? Mau pup? Makanya pada baby blues semua tuh genji itu. Ngerti nggak sampai sini? Siapa yang menggerakkan hati seorang ibu sampai rela bangun tengah malam? Ngerti? Siapa yang gerakin? Allah kan, itu kadang orang suka lupa tuh deh, ya. Jadi ini tuh dibawa kemana-mana, insya Allah lebih tenang hidup tuh. Udah apply kerjaan gagal gitu kan ya? Marah nggak? Enggak. Emang tadi punya kerjaan? Kerjaan lu nggak bisa duit orang tua kan? Nggak ada kerjaan lu. Kenapa sekarang nggak punya kerjaan? Panik. Nanti sih, jadi kayak orang tuh suka lupa basic awalnya dia tuh apa? Dia tuh hamba Allah, udah nggak punya apa-apa. Allah kasih syukur, Allah nggak kasih sabar, udah gitu aja. Basicnya, ya kan ya? Nah, masuk ke bab berikutnya lagi nih. Ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu tadi berfirman, ya, aku akan menciptakan, menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, ini bab lain nih. Khalifah fil ard itu pemimpin, pengatur, penanggung jawab, pengelola bumi. Di titik ini Allah izinkan lo usaha. Bahkan bukan cuma usaha, lo dikasih jabatan khalifah fil ard. Lo yang mimpin, bukan jin, bukan hewan, ya kan ya? Bukan hewan, jadi lu yang mimpin bumi ini, lu yang ngelola, lu berhak, lu bisa dikasih toolsnya, dikasih Quran dan sunnahnya, mana haram, mana halalnya, silahkan kelola bumi ini dengan baik. Di titik inilah namanya ikhtiar kita, ngerti ya? Nah ini tuh dua bab yang berbeda tadi. Di satu sisi kita ini hamba Allah, tapi memang kita harus tahu bahwa Allah ngasih kepercayaan kita sebagai hamba ini untuk ngelola kita, istri kita kemudian didik, anak kita bina. Jadi nggak bilang anak lu kenapa tuh dugem? Allah yang berkuasa atas hatinya.
Ya Allah ngasih lu kemampuan untuk didik anak lu khalifah fil ard, urusin gitu ya. Ngerti ya? Kenapa tuh masjid lu sepi kajiannya? Allah belum menggerakkan warga kampung sini. Nggak ada warga kampung gitu. Lu dikasih jabatan. Jadi marbot lah, jadi takmir masjid, jadi DKM, jadi macam-macam kan ya. Tugas lu adalah mikirin. Kalau lu nggak mampu, orang yang dikasih. Masalahnya Allah kasih lu kan. Tandanya lu dikasih kemampuan untuk mengelola itu. Jadi ini dua bab yang berbeda. Sampai sini oke? Ya, nah ini dua-duanya seiring berjalan. Orang kalau cuma punya ikhtiar doang, sengak tadi. Dia ngerasa bisa semuanya, mau ngambil semuanya, rakus. Bumi punya gue, ya kan ya, nggak ada remnya. Tapi orang kalau sana semua, silahkan ambil, dicolong dong nggak apa-apa. Boleh, tambang, baik, ambil. Iya, nggak usah dicoblos, besok langsung naik aja. Iya, saya nggak apa-apa, nggak ada ikhtiarnya. Ngerti ya? Dua ini harus seimbang. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!